Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin qaidil barril muhajjalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Bahjatun Nufus Ustadzah Ida beserta keluarga besarnya, para jamaah yang hadir dalam rangka pembukaan pengajian rutin kita yang mulai tahun ini insya Allah berubah di pagi hari, dan juga acara haul daripada almarhumah Ibu Hajah Salamah binti Haji Sawi, almarhum Bapak Mukhatib bin Haji Muhayyar, Bapak Husni bin Haji Muhayyar, Ibu Hasanah binti Haji Muhayyar, Bapak Salim bin Bapak Pesin, insya Allah kesemuanya hadir tanpa terkecuali diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis, man asbaha minkum mu'afan fi badanihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang pagi harinya ia dapati mu'afan fi badanihi, badannya sehat, matanya masih bisa melek ngelihat, hidungnya masih bisa nyium bau, telinganya masih bisa dengar, mulutnya masih bisa ngerasain asin sama manis, tangannya masih bisa gerak, kakinya masih bisa gerak. Ya. Walaupun kadang orang bangun pagi ada yang meluang-meluangnya, tapi kalau itu semuanya asbaha minkum, kata Nabi, mu'afan fi badanihi, sehat badannya, wa aminan fi sirbihi, bangun tidur dia nggak dapetin tuh pintu rumahnya jebol, kacanya pecah, gendengnya amruk, misalnya apalagi temboknya runtuh, ya. Bangun masih aman kayak begitu, indahu qutu yaumihi, dan dia punya tuh makanan di rumah. Belum kita ngobrol, belum kita ngaji, belum selesai ngajinya makannya udah berapa macam itu. Depan saya aja ada pisang cuman satu macam, standar tapi. Terus gorengannya belum kue, apa tuh namanya, ongol-ongol. Ya, ada kue cincin segede gaban. Ya Masya Allah. Artinya apa? Kata Nabi, hizat lahud dunya bihadzafiriha. Orang yang mendapati tiga hal tersebut, dia seakan-akan pemilik dunia seisinya. Kenapa Nabi sampaikan begitu? Orang kalau sudah dapat nikmat yang tiga ini secara berurutan, secara bersamaan, maka wajib bagi dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bisa makan sehari cuma sekali, badannya masih sehat, ya, keadaannya, rumahnya masih aman, lingkungannya aman, wajib bersyukur. Ada orang, ya, badannya kurang sehat, tapi masih bisa makan sehari 3 kali. Padahal pagi baru bubur ayam sama apa tuh yang dikasih gula, kue lopis. Dia bilang saya belum sarapan. Indonesia banget kan? Kenapa? Nasi uduk belum. Padahal itu udah lebih dari sekedar itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diangkat jadi khalifah setelah peninggalan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu,
Beliau makan itu lauknya paling banyak dua. Dua tuh bukan ayam goreng sama tempe, bukan. Ayam digoreng pakai garam itu udah dua lauknya. Kita tempe, ketumbar, bawang merah, bawang putih, garam, masako, dikasih tepung lagi, ditambahin sayuran, seledri, ada yang dipakai kucai, itu udah lebih dari dua. Ya. Artinya apa? Kenapa Allah nyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur dalam Al-Quran, dan sedikit orang daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Maka ada ulama yang doanya Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku yang sedikit. Maksudnya orang-orang yang bersyukur. Ya. Syukuri. Bangun tidur, jangan mikirin dunia dulu. Lihat badan kita masih gerak, alhamdulillah. Kalau tangan kita masih bisa digerakin, alhamdulillah. Matanya masih bisa melihat walaupun ditambah kacamata, alhamdulillah. Ya. Ada orang yang tidak bisa mendapatkan itu semua. Ya. Seperti saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Jangankan bangun tidur, lagi asik ngopi, ya, tiba-tiba ada bom. Ya. Tanjung Barat belum ada kedengeran di Bang Atu, ada yang lempar, lagi ngaji dah begini, ada yang lemparin, ya, jangwe. Ya. Ngomel-ngomel kita, orang sana mah biasa aja, apalagi orang Yaman. Serangan rudal dibikin live di TV. Nggak kayak kita nonton dari Jawa aja udah paling-paling, udah komentar paling banyak, bantuin kagak, doain kagak, Masya Allah. Ya. Maka ketika orang sudah tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya di dunia, hanya bisa berharap dari orang-orang sesudahnya untuk mendapatkan kiriman doa dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, penting. Kalau kita haul ini, salah satunya adalah untuk mengingatkan kita bahwasanya kita akan mati. Kita akan mati nantinya. Amalan kita akan terhenti. Sujud kita sudah tidak ada lagi. Sholat kita udah nggak ada lagi. Ya. Maka ada dalam satu riwayat yang disebutkan dalam umur seseorang. Kata Nabi, ada panggilan terhadap orang-orang, ya, itu runtutannya dari ada yang 20 tahun, 30 tahun, yang saya ingat dari 40 tahun. Ya abna arba'in, hai orang yang umurnya sudah 40 tahun. Zar'un dana hasaduhu. Tanaman udah siap panen. Ini kalau orang udah kepala 40, berarti udah matang, siap-siap panen. Makanya kenapa baginda Nabi SAW, ya, umur 63, umur 40 baru diangkat menjadi Rasul. Baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40. Kenapa? Karena itulah umur kematangan seseorang. Kalau ada orang di umur 40 tahun masih begitu-begitu aja, nggak matang-matang, perlu dipertanyakan tuh orang. Ya. 40 tahun Nabi. Diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, untuk membawa risalah yang sampai hari ini, bahkan sampai yaumul akhir, risalah itu tetap berjalan. Perjuangannya nggak sebentar, 23 tahun. 63 dikurangi 40 berapa? 23 tahun. Itulah perjuangan Nabi untuk membela umatnya. Ngebelanya di mana? Ngebela di dunia, ngebela di akhirat. Maka ketika kita mengalami kesusahan, kata Nabi, isbir, sabarlah kalian, hatta talqauni fil haud, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah kalian di dunia sampai kalian bertemu aku di haud, di telaganya Nabi nanti di sana. Kita masih ditungguin nabinya, udah nggak ada. Kurang cinta apa Nabi sama umatnya? Suruhnya cuman bersabar. Ketika kita sabar, maka Nabi kasih jaminan engkau bertemu aku nanti di sana. Kenal nggak? Pasti kenal.
Kita mungkin belum pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Nabi tahu siapa kita. Nama kita setiap kita bersolawat di absen dan absennya masuk kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan. Tidak cukup kita, nama orang tua kita. Maka kenapa ulama-ulama kita ketika ada haul, ada maulidnya. Ada solawat-solawat yang dibaca, supaya nama orang tua kita juga dibawa ke sana. Disampaikan, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan pada jam sekian hari ini, ada catatan-catatannya, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ditumpukin rapi catatan kita di sana, nanti ditemukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga ketika nanti kita sudah tidak lagi bisa menikmati di dunia ini, kita cuma bisa berharap generasi setelah kita meneruskan tradisi ini. Tradisi itu budaya orang Hindu, kata siapa? Ya. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, tafsirnya, menafsirkan ayat ke-24 dari surat Ar-Ra'd. Ya. Beliau catatkan sebuah hadis di sana mengenai haul. Haul itu, ya, supaya kita paham, haul itu apa? Itu kumpul-kumpul orang baca Quran. Bukan. Haul itu adalah peringatan setelah setahun. Kalau dalam fikih, haul itu adalah kalau kita dagang, kalau kita nanam pohon, kalau kita bersawah, kalau kita berkebun. Setelah itu ditunggu 1 tahun untuk bayar zakatnya, itu namanya haul. 1 tahun. Setelah 1 tahun, orang tersebut akan dikenakan wajib zakat dengan berbagai macam syaratnya. Apakah sudah sampai nisab? Ya, kalau bahasa orang pendidikan, sudah sampai KKM apa belum tuh? Kalau sudah, kena. Ya, dengan berbagai macam hitungannya. Yang zakat perak, emas, dagang, kemudian zakat berkebun, bersawah, ya, dan segala macamnya. Itu namanya haul. Nah, istilah haul ini pun disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir tadi. Ya. Kata beliau, setiap di penghujung tahun, baginda Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya, yang dicatatkan di situ adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Ali. 3 orang ini dicatat di hadis tersebut mengunjungi syuhada Uhud setiap di penghujung tahun. Bukan sekali, setiap penghujung tahun ada aktivitas baginda Nabi SAW mengunjungi mereka. Ngapain? Syuhada Uhud sudah meninggal. Ya, syuhada Uhud itu sudah pada mati orangnya. Nabi kunjungin ngapain? 1, ziarah. Yang kedua, mendoakan mereka. Ya. Itulah perjuangan dengan sebenar-benarnya perjuangan. Bagaimana Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, paman daripada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena dia adalah pamannya Nabi. Sampai wafatnya di sana. Ya. Hingga Allah kirimkan banjir di tahun sekitar 2020-an. Ya, terangkat tuh semua di syuhada Uhud pada terangkat. Ya, mayat-mayat di sana terangkat semuanya. Ya, kalau antum nanti punya kesempatan, kita semuanya kesempatan untuk kita nanti umroh, untuk kita haji, untuk kita ziarah, ada tuh namanya syuhada Uhud di situ. Ngangkat kuburannya, badannya masih utuh, darah yang keluar masih segar. Bisa dibayangin coba, berapa ribu tahun, tapi kayak orang baru kena silet keluar darahnya. Ya. Didatangkan semua orang-orang yang ahli dalam bidang itu, yang arkeolog, yang ahli sejarah, ya, ahli tarikh. Ketika melihat, oh ini Sayyidina Hamzah, karena mudah dikenali karena lukanya. Ada bekas jahitan luka, sobekan lukanya, dan tangannya masih megang bekas lukanya. Ya Allah, darahnya masih keluar.
Rambutnya masih tumbuh, jenggotnya masih tumbuh, kain kafannya yang untuk bungkusnya masih rapih. Dan itu terlihat oleh semua orang. Menunjukkan bagaimana kebesaran Allah. Ada hambanya yang sudah sekian ribu tahun ditanam dalam tanah, tapi masih Allah jaga keutuhannya. Tidak lapuk dimakan tanah. Orang-orang yang cintanya betul-betul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membela agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi dalam Al-Quran yang katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau engkau menyatakan cinta kepada Allah, ittabi'uni, kata Nabi. Ada wasilahnya, ada jalannya. Kalau pengen ente menyembah Allah, jalannya melalui Rasulullah. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti aku. Kata Nabi, ikuti aku. Ikuti ajaranku. Haul ini adalah ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan Nabi nggak pakai hadroh, nggak pakai ini. Artinya Nabi ngerjain apa enggak? Ngerjain, selesai. Kita tidak bermaksiat kepada Allah di sini. Tabu-tabuhan seperti ini disunahkan, hanya ada sedikit koreksi. Ketika mahalul qiyam diusahakan tidak duduk untuk penabuhnya. Ambil saja bangku, taruh di atas, jangan duduk. Takut su'ul adab, karena kita nggak ngelihat memang. Mata kita masih mata orang-orang yang demen melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabinya hadir nggak? Hadir. Kenapa kita mahalul qiyam? Kenapa kita sebut ya Nabi salam alaika? Orangnya ada apa enggak? Harusnya ada dong. Kita ngomong sama orang dengan domir Anda, engkau, kamu, ada nggak orangnya? Harusnya ada. Nggak pakai domir gaib, nggak pakai domir orang yang nggak ada. Dia bukan, ada orangnya. Sama seperti kita sholat. Kalau ada yang menyatakan tidak, ada ulama yang mengatakan begini. Kalau Anda sholat, kemudian tasyahudul akhir, ada rukun satu lagi setelah tasyahud, yaitu salawat kepada baginda Nabi SAW. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, itu kita harus merasakan kehadiran Rasulullah, kita ada di depan kita. Ya. Maka kata ulama tersebut, kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Rasulullah di hadapan kita, sholat kita dianggap lalai, ghaflah, hanya sekedar meruntuhkan atau menjatuhkan kewajiban saja. Itulah makna kenapa harus khusyuk. Khusyuk untuk badan kita tidak bergerak kecuali gerakan yang diwajibkan dan disunahkan dalam sholat. Tapi ada khusyuk hati. Ketika ada orang bertanya kepada Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, "Ya Habib, bagaimana caranya supaya kita khusyuk?" Beliau katakan, setelah wudhu jangan pernah ada kata-kata kecuali zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belajar fikih itu, ya ada waktu, tentang waktu. Ada namanya waktu pertama, namanya waktu fadilah. Di mana waktu fadilah itu jaraknya adalah azan, kemudian bersuci, kemudian dia wudhu, kemudian dia pakai pakaian, kemudian dia sholat. Ya, ada komatnya, pokoknya gak ada kerjaan kecuali itu. Itu namanya waktu fadilah. Kira-kira kalau orang mengerjakan itu ada nggak 1 jam? Enggak kan ya? Paling sekitar 5-10 menit. Itu waktu fadilah. Di waktu fadilah itu jangan berbicara setelah wudhu. Jadi kalau mau salat, wudhu. Setelah wudhu langsung diam. Tidak ada yang diucapkan dalam mulut kecuali zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu yang akan membawa kita kepada kekhusyuan. Kalau sebelum sholat kita udah ngobrol sana sini, bisa dipastikan sholatnya nggak khusyuk. Ya, bisa dipastikan tuh secara khusyuk. Kalau secara zahirnya badannya tidak bergerak kecuali dengan gerakan sholat. Ya. Maka haul ini adalah pengingat kita
Ketika kita tidak lagi ada, hanya orang-orang setelah kita yang kita harus didik sebelumnya yang bisa mengirimkan doa, mengirimkan pahala. Bahkan ada ulama bernama Khaitham bin Rabi' radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika lagi berjalan saja, ya, ada sampah di depannya, diambil, dibuang. Allahumma li abi. Ya Allah, pahalanya aku kirimkan untuk orang tuaku. Dia ambil tuh namanya penghalang, ada batu tengah-tengah jalan supaya nggak ngenain orang muslim yang lain. Allahumma li ummi. Ya Allah, ini untuk pahalanya untuk ibuku. Jadi yang sering saya ingatkan, ketika kita dalam keadaan berbuat kebaikan, jangan lupakan kedua orang tua kita, siapapun itu. Bahkan kalau bisa, sebelum kita tidur, maka tuntaskan semua bacaan kita, kerjaan kita, sedekah kita, dan niatkan, ya Allahumma, semua kebaikan saya yang aku kerjakan, amal soleh yang aku kerjakan, semua pahalanya aku kirimkan untuk kedua orang tuaku. Setiap sebelum tidur. Supaya apa? Bagian daripada kita berbakti kepada orang tua. Enggak harus haul doang, enggak. Ya, sama kayak santunan anak yatim. Saya sering kali bilang, jangan sampai santunan anak yatim adalah lebaran anak yatim cuma 1 hari. Nah, 11 bulan kemudian dia puasa lagi tuh anak yatim. Ya. Jangan sekedar kita, haul doang kita doain orang tua. Setiap habis sholat, wajib tuh hukumnya seorang anak yang berbakti mendoakan kedua orang tuanya. Minimal dengan ucapan Rabbil firli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau perlu sebelum tidur kita doa, ya Allah, semua pahalaku yang aku sudah kerjakan, kebaikan, sedekah jariyah, aku kirimkan pahalanya untuk kedua orang tuaku. Begitu. Karena nggak putus. Itu Nabi yang bilang. Ya, kalau kerjaan haul memang Nabi juga kerjakan. Ya. Bahkan Nabi sampai ziarah. Kalau perlu kita ziarah. Jangan begini. Jangan sampai jadi orang. Ada haul para wali. Ada haul para ulama. Ziarah kubro. Datang kemana-mana. Kuburan abah sama uminya nggak pernah didatengin. Innalillah. Bapak ibunya yang sudah melahirkan dia, yang sudah membesarkan dia, yang sudah menyekolahkan dia, gak pernah didatengin. Maka kata Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Sahib Gresik, bilang apa? 1 ibu doanya itu mengalahkan 70 wali kutub. 1 ibu untuk anaknya. Maka perlu kita berbakti sama orang tua. Bukan berarti kemudian ziarah nggak boleh, ikut haul nggak boleh, bukan. Ada prioritas. Ada skala yang paling utama. Orang tua dulu. Alhamdulillah, saya setiap mau haul ke arah Jawa sana, sebelum saya sampai sana, berhenti dulu di kuburan orang tua. Sambil kita berdoa, meminta, mohon izin lah paling enggak. Saya mau berangkat untuk ziarah. Mau umroh, saya mau berangkat umroh. Doain biar umroh makbulah, biar umroh mabrurah. Begitu. Itu namanya bakti kepada orang tua. Ya. Tapi banyak sekarang kita bisa lihat ya, di media sosial, na'udzubillah, ada orang tua yang dititipin ke panti jompo hanya gara-gara mereka nggak bisa ngurus, sibuk dengan kerjaannya. Ada yang mendebat orang tuanya bahkan sampai memolisikan. Na'udzubillah. Makanya Anda sebut dia lagi daftar neraka kelas VIP jalur prestasi itu gitu. Orang tua pakai dipenjarain oleh anaknya. Air susu ibunya, kalaupun kita pemilik dunia dan seisinya, itu nggak bisa dibayar dengan itu semua. Air susu yang setetes, bukan semuanya. Air susu yang setetes yang pernah kita telan dari orang tua kita, tidak pernah bisa dibayar oleh semua kebaikan kita. Kalau nggak bisa dibayar berarti percuma. Nggak percuma. Justru karena itulah kita senengin orang tua. Kita bikin mereka bangga. Kita bikin mereka bahagia.
Kita bikin enak. Sudah wayanya nih Bapak Ibu, udah nggak usah dagang lagi. Bapak Ibu jangan kerja lagi, udah bagian saya. Sekarang nih ada istilah nih. Kalau orang tua itu nanti jadi beban buat anaknya. Lah, dalam Islam nggak boleh jadi beban. Lihat Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Bagaimana dia berjuang untuk bertemu Rasulullah. Tapi dia lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedihnya minta ampun. Ketika tetangga-tetangganya pulang dari berhaji, pulang dari ziarah, cerita tentang Rasulullah. Dia cuma dengar doang, ya Allah, kapan aku bertemu dengan Rasulullah? Aku masih harus ngurus ibuku. Akhirnya apa? Gimana caranya? Aku harus berhaji. Setiap hari latihan naik gunung, turun gunung dengan membawa kambing di atasnya. Al-Qarni itu nama desa, Qarn, di daerah Yaman. Perjalanan dari Yaman ke Mekah, Madinah sekitar memakan waktu kalau jalan kaki 3 bulan. Supaya dia kuat gendong ibunya bertemu Rasulullah. Tapi Allah takdirkan dia tidak bertemu Rasulullah. Memang dia tidak bertemu Rasulullah. Tapi Nabi nyebut namanya dia. Di hadapan para sahabat-sahabatnya yang ring 1 nih. Bukan ring 2 lagi, ring 1. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Sampai setelah wafatnya Rasulullah. Pesan yang dipesankan oleh Rasulullah kepada mereka masih diingat. Termasuk Sayyidina Umar. Setiap ada rombongan haji dari Yaman, diberhentiin. Stop. Kalau ada orang lagi tawaf, dipanggil semuanya, stop. Semua selain orang dari Yaman, silakan duduk. Duduk, masih tersisa orang-orang Yaman berdiri. Yang dari Yaman, kalau bukan dari Bani Anu, silahkan duduk. Duduk, masih ada sisa. Kalau yang berasal dari desa Qarn Yaman ini, tolong tetap berdiri. Masih tersisa semuanya. Ditanya, tidak adakah di antara kalian orang yang bernama Uwais dari desa Qarn? Oh ada Tuhan, Khalifah. Dia di sana sedang menggembala gembalaan kami. Jadi kalau orang pergi ziarah, pergi haji, mereka bawa tuh barang-barang ternaknya. Entah buat makan, entah buat nanti perjalanan dijual, untuk bekal mereka. Buru-buru Sayyidina Umar tarik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar dari kecilnya bareng. Kalau bahasa li, jalan li, gas. Ada di sono tuh orangnya. Datangin lagi sholat. Sayyidina Uwais Al-Qarni lagi sholat, gembalanya di sekitarnya. Assalamualaikum. Karena dengar ada orang lagi salam, buru-buru beliau sholat tuh. Waalaikumsalam. Ditanya, engkau namanya Uwais? Betul. Engkau anaknya Fulan? Betul. Engkau dari sini, ibu kamu ini. Semua tanda-tanda yang pernah dikasih tahu Rasulullah disebut. Kata Sayyidina Uwais, Anda ini siapa? Nyebutin sampai detail nama-nama saya. Nama saya, nama orang tua saya, pekerjaan saya, ibu saya. Detail. Siapa yang nyebutin begitu? Kata Sayyidina Umar, Rasulullah SAW. Kaget. Sayyidina Uwais kaget. Hah? Rasulullah. Kamu siapa? Kata Sayyidina Ali, aku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan ini adalah khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab kaget lagi nih. Yang datang ke dia adalah khalifah, pimpinan orang Islam. Bangun dia. Tadi yang nyebut Rasulullah. Iya. Rasulullah yang menyebutkan itu kepada kami. Kami disuruh minta oleh Rasulullah doa kepadamu untuk Allah, kepada Allah untuk kami, doakan ampuni kami. Sahabat itu adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga nih. Yang nanyanya orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga, masih minta doa sama orang yang belum ketahuan. Kata dia, ya akhi, ente khalifah, ente Amirul Mukminin. Yang jin iblis saja dengar bau ente udah ogah. Masih minta sama hamba yang lemah ini. Katanya, lah,
Ini perintah Rasulullah SAW. Ditanya akhirnya, habis ini setelah sekian doa segala macam, habis ini mau kemana? Aku mau ke Irak. Ya sudah, ini nanti kasih surat, kasih gubernur, dan kau dijamu. Lah, ini adalah pertemuan kita terakhir kalinya di dunia. Orang-orang, para wali Allah yang gak mau antara dia dengan Allah terganggu oleh manusia. Kalau kita kan, Haji mumpung nih punya saudara pejabat, rekomendasi dong. Anak saya mau di sono, ntar jadi anu. Ini enggak lah, cukup. Pertemuan kita ini adalah pertemuan terakhir kita di dunia. Nangis Sayyidina Ali. Bayangin coba. Kenapa? Kenapa jadinya itu orang doanya makbulah? Karena baktinya kepada ibunya, sehingga dia tidak punya kesempatan bertemu Rasulullah SAW, dan Nabi sebutkan nama dia. Masya Allah, siapa yang nggak bangga? Siapa yang nggak bangga? Disebut namanya. Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, ketika diperintahkan oleh Rasulullah, ya Abdullah bin Unais, ambil tuh kayu. Baik ya Rasulullah, bawa pulang. Nggak pakai nanya. Sahabat-sahabat yang lain nanya di akhirnya. Abdullah, kalau bahasa kita, dul, mari dul. Kenapa? Lu disuruh tuh bawa kayu. Tanya sama Rasulullah buat apaan? Suruh bawa doang. Orang suruh bawa doang, tanya. Balik lagi, ya Rasulullah, kayu ini apa? Kata Nabi, hadhil asa alamatun baini wa bainaka yaumil qiyamah. Tongkat ini yang akan jadi pertanda antara engkau dan aku sebagai tanda pengenal di yaumul qiyamah. Ya Allah, sahabat sudah punya tanda pengenal. Yang Nabi nanti kenalin, itu bawa tongkat Abdullah bin Unais. Mana kita orang Tanjung Barat nanti sama Rasulullah dikenal kalau bukan dengan cara seperti ini, menyebut-nyebut nama Rasulullah SAW sebagai umatnya. Maka tidak ada kerinduan di dalam surga, apapun itu surga dengan nikmatnya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mala ainun ra'at, nikmatnya surga mala ainun ra'at. Mata ini di dunia nggak pernah lihat nikmatnya. Wala udhunun sami'at, telinga kita nggak pernah dengar. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, nggak pernah terdetik di hati orang itu, nggak pernah. Nikmatnya surga. Tapi semua itu tidak ada bandingannya dengan adanya baginda Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW itu jadi pengacara nanti di akhirat. Tidak ada satupun nabi, bayangin, tidak ada satupun nabi, jangan umatnya. Nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW beserta umatnya yang diizinkan oleh Allah masuk ke surga, kecuali seluruh umatnya Nabi kita Muhammad SAW yang nakal-nakal yang ada di nerakanya sudah habis semua masuk surga. Segitu utamanya kita punya Nabi Muhammad SAW. Jangan kurang-kurang kita nyebut nama Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita punya tiket duluan. Sealim apapun ulama Bani Israel, nggak bakal pernah masuk surga duluan dibanding kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka pagi hari ini menjelang siang kita berdoa, berharap pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini semoga Allah istiqomahkan hati kita semuanya untuk selalu kita bisa rindu pada Rasulullah SAW. Mulut kita dipenuhi dengan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Zikir kita, telinga kita, mata kita hanya mendengar dan melihat apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.